Selamat siang Ibu Selvi. Selamat siang, Bu. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu Wita? Puji Tuhan, saya juga kabarnya baik Bu. Hari ini kan Ibu sesuai rencana kita bahwa Ibu akan melakukan coaching dengan salah satu guru kita kan Bu? Iya, betul, Bu. Sebelum terlebih coaching perlu saya sampaikan dulu Bu ya mengenai rubrik penilaian kita yang kita lakukan hari ini. Nah, adapun rubrik penilaian yang akan kita perhatikan, yang pertama itu memperhatikan kompetensi coaching, baru alur tirta, dan juga prinsip coaching. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita coaching ini, saya ingin bertanya nih Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kira-kira kompetensi apa yang sudah Ibu pahami sampai saat ini Bu? Oke, Bu. Sebagai seorang coach, kita harus dapat memahami yang namanya kompetensi inti coaching, yaitu dari kesadaran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif, dan terakhir itu kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu ya, ada 3 kompetensi coaching yang sudah sama-sama kita pahami ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira dari yang ketiga ini kompetensi yang mana yang Ibu kembangkan melalui kegiatan coaching dengan guru lain Bu? Yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi coaching tersebut adalah mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Dari mendengarkan secara aktif tersebut saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali coach saya nantinya untuk menemukan ide-ide dalam menyelesaikan masalah yang dialami coach tersebut. Seperti itu Bu. Oke, berarti mendengarkan aktif ya Bu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Dari kedua kompetensi tersebut ya Bu ya, misalnya indikator apa nanti yang ingin Ibu capai di akhir setelah nanti melakukan coaching dengan guru kita nanti Bu? Indikator yang ingin saya capai, pastinya saya ingin coach saya nanti menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dialaminya Bu. Jadi tadi saya akan fokus untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggali masalah-masalah coach tersebut dan coach dapat menemukan ide-ide sehingga masalah yang dialami coach tersebut dapat teratasi dengan baik. Oke ya Bu ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu. Ibu boleh memanggil guru kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Ibu Selvi. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Selvi. Selamat siang Ibu Vita. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu Vita bagaimana? Sejauh ini puji Tuhan baik sekali Ibu. Bu, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oke, dengan senang hati Bu Vita. Baiklah, apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Ibu silahkan. Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kepala sekolah menerima laporan dari pengawas sekolah bahwa saya tidak menggunakan media dan metode pembelajaran inovatif Bu. Saya merasa kurang terima tentang itu Bu. Oh begitu. Jadi kira-kira kalau boleh saya tahu, Ibu tidak menggunakan media inovatif itu kenapa Ibu? Sebenarnya apa ya Bu ya? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara saya Bu, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Jadi saya pikir ya tidak perlu menggunakan media-media inovatif lagi gitu. Jadi kalau menurut Ibu nih, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan media ataupun metode inovatif dalam pembelajaran? Saya merasa lebih bebas ya Bu yang menyampaikan materi, dan saya sedikit kerepotan Bu jika menggunakan pembelajaran yang inovatif ini. Jadi kalau boleh tahu, media dan metode inovatif apa yang sudah Ibu buat? Lalu ketika Ibu memberikan pembelajaran inovatif nih, apakah murid Ibu sudah merasa nyaman? Saya menggunakan sumber belajar dari internet. Saya memang sudah pernah menggunakan media pembelajaran yang inovatif ya Bu, dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, lalu menggunakan media Canva untuk bahan materi pembelajaran melalui PPT. Nah, sejauh ini walaupun sangat jarang memang ya,
Tapi saya lihat murid suka bukan pembelajaran yang inovatif. Ya, oke. Nah, menurut pantauan Ibu nih, jauh lebih menyenangkan yang mana Ibu lihat siswa Ibu dari Ibu yang menyampaikan materi dengan menggunakan PPT itu dengan metode Ibu yang saat ini? Dengan cara saya gitu ya Bu ya. Iya, bagaimana? Sebenarnya kalau boleh jujur ya Bu, kalau saya pikir-pikir kembali gitu kan, penggunaan pembelajaran yang inovatif itu memang menyenangkan sih Bu. Karena bagaimanapun pusat kita itu kan murid ya. Iya. Jadi dengan nyaman dan senangnya mereka itu saya rasa sudah bagian dari satu keberhasilan kita mengajar di kelas. Iya betul. Saya sangat setuju dengan Ibu sampaikan bahwa pembelajaran yang bervariasi itu sangat membuat daya tarik tersendiri bagi siswa ya Bu ya. Iya. Jadi saya rasa banyak variasi pembelajaran yang biasa kita gunakan itu sesuai terhadap kebutuhan murid kita. Apalagi kalau itu sudah jadi minatnya, pasti dia sangat bahagia ya Bu ya. Memang sih Bu, betul sih apa yang telah Ibu sampaikan itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu nih untuk menyelesaikan persoalan teguran dari kepala sekolah tersebut? Yang pertama saya memang menyadari ya, saya akan merefleksikan diri saya sendiri Bu. Kira-kira kompetensi apa saja ya yang bisa saya tingkatkan untuk bisa melakukan pembelajaran inovatif itu sih. Iya, jadi apa yang perlu Ibu perbaiki dan apa kira-kira yang perlu Ibu tingkatkan? Saya akan meningkatkan kemampuan saya di bidang teknologi, karena saya tadi merasa kerepotan karena memang saya kurang di bidang teknologi ya Bu. Dan saya akan belajar dari referensi yang bisa membantu menambah kompetensi saya dalam bidang media dan metode yang bisa menyenangkan siswa. Dan tentunya itu pasti sifatnya inovatif gitu kan. Saya juga akan banyak belajar dari rekan-rekan guru yang sudah berhasil menguasai pembelajaran yang inovatif itu terkait dengan teknologi. Oh, berarti ada pendukung dari yang lain juga ya Ibu apa Ibu? Oke Ibu. Jadi ini Bu, saya boleh ya menanyakan skala saat ini ya? Oke, dari skala saat ini kondisinya itu kira-kira skala berapa yang bisa Ibu sampaikan? Kalau skala ditanya antara berapa dulu? Dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 kalau saya sibuk dari rencana yang sudah saya buat, skala saya masih di angka 8 lah Bu. Masih di kategori itu. Saya belum pernah dikatakan 9 ke 10 karena masih dalam tahap belajar gitu loh Bu. Oke, bagus sekali ya rencana yang disampaikan tadi, mudah-mudahan dapat terrealisasi dengan baik. Jadi ini untuk selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana-rencana tersebut? Tentu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, termasuk media dan metode pembelajaran yang inovatif. Oke, berarti Ibu harus menyediakan pos pembelajaran bervariasi tadi ya, menerima pendapat dari yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Oke Ibu, berarti Ibu sangat bijak ya dalam menangani permasalahan tersebut. Oke, saya sangat mendukung nih tekad Ibu yang luar biasa, mudah semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya untuk sharing ini. Saya semakin merasa lebih mudah lagi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi karena saya pusing sendiri kok gimana ya ini saya kayak nggak terima gitu. Tapi dengan adanya sharing ini saya merasa Ibu saya semakin mengetahui ada juga artinya kalau saya merefleksikan diri saya gitu. Dan tentu harus ada juga yang harus saya tingkatkan yaitu tentang banyak-banyak belajar pembelajaran inovatif supaya itu bisa nanti saya implementasikan di kelas saya Bu. Mudah-mudahan dengan implementasi itu saya katakan ya menjadi guru yang disenangi dan dirindukan oleh murid-murid di sekolah. Terima kasih ya Bu. Iya, dari yang Ibu paparkan tadi udah tersampaikan ya apa rencana untuk berikutnya. Jadi dari yang awal sampai akhir percakapan kita, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu memperoleh rencana? Oke, saya merasa tenang jiwa saya, jadi tidak lagi bertanya-tanya, kebingungan, kekhawatiran karena dengan pertanyaan Ibu tadi saya jadi terbuka untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan coaching ini di sesi berikutnya dan saya menerima kabar yang baik dari Ibu.
Amin. Terima kasih ya Bu Selvi. Oke, Sama-sama sama-sama ya. ya. Oke, luar biasa tadi coachingnya ya tadi ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan tadi Bu? Jujur saya sudah merasa lega ya Bu ya, karena sudah menemukan solusi ataupun permasalahan dari coaching tersebut, dan coachingnya juga sudah berkomitmen atas apa yang akan dilaksanakan untuk rencana-rencana berikutnya. Baik ya, sebelum saya akhiri ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, menurut penilaian Ibu sendiri nih ya, kira-kira indikator yang mana yang sudah terlaksana ya? Saya rasa semua indikator itu sudah terlaksana ya Bu ya, itu baik dari kompetensi intinya dan prinsip-prinsip dari coaching itu. Baik, artinya yang kita harapkan dari kompetensi awal sudah terpenuhi ya Bu ya? Iya Bu, sudah. Oke, menurut Ibu nih ya, bagaimana kira-kira penilaian Ibu terhadap observasi yang telah kita lakukan percakapan tadi Bu? Menurut saya dari percakapan tadi Bu, sudah terlaksana alur ceritanya Bu ya, dalam melaksanakan percakapan coaching itu baik dari tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, dan menemukan rencana-rencana tindak lanjutnya, dan terakhir tanggung jawab apa sih komitmen dari coaching tersebut. Saya sudah melihat itu sudah berjalan. Oke, baik. Apakah Ibu bersedia untuk saya boleh mengobservasi atas kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan? Dengan senang hati Bu, silakan. Oke, menurut pengamatan saya nih Bu ya, sudah bagus yang dalam hal memilih pertanyaan yang berbobot dan cukup, perlu Ibu tingkatkan sebagai perbaikan, yakni intonasinya santai tetapi tetap jelas ya Bu ya, dan nggak perlu menegakkan supaya tidak terkesan kaku dan begitu ya Bu ya. Terus apa yang menjadi tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya atas refleksi yang telah Ibu lakukan. Mudah-mudahan di coaching berikutnya saya akan memperbaiki dan meningkatkan lebih baik lagi. Adapun tindak lanjut untuk berikutnya adalah seperti tetap berlatih, tetap belajar bagaimana sih seharusnya kompetensi inti yang harus kita miliki dalam pelaksanaan coaching. Kemudian saya akan meminta berbagi sharing dengan rekan-rekan yang sudah berpengalaman dalam hal coaching. Jadi di sini saya akan terus belajar dan berlatih agar kompetensi khususnya diri saya sendiri meningkat. Baik Bu, terima kasih buat Ibu Selvi sudah memberikan waktunya untuk kegiatan percakapan kita ini Bu. Semoga kedepannya apa yang sudah sudah kita diskusikan bersama dapat terwujud ke depannya ya Bu ya. Baik Bu, silakan Ibu kembali lagi beraktivitas kembali. Saya tutup percakapan kita hari ini. Sekian dan terima kasih ya Bu Selvi ya. Salam Bu Selvi.